pagi ini mau bahas apa Kak Yuni? Tentunya tak lain dan tak bukan ya Papi ya. Kalau kita boleh flashback nih dari awal tahun 2024, teman-teman mungkin sudah atau kakak-kakak sekalian udah lihat journey-nya bersama Conduct Team ya. Yes. Kita kemarin 3 bulan ya kita bilangnya. Di awal kita membahas tentang enrollment Papi. Enroll itu 3 bulan ya, Januari, Februari, Maret. Dan kemarin Kenapa start sih dari kita bahas enroll di awal-awal tuh karena apa ya? karena apa ya Papi kemarin ya? Karena kalau kita sebagai seorang yang living nih, pertama yang harus kita lakukan kan adalah enroll. Dan kita masuk ke dalam yang living itu juga karena dia enroll gitu kan. Jadi untuk peraturan-peraturan enroll itu apa aja, itu makanya yang pertama kita bahas selama 3 bulan pertama. Dan sekarang masuk 3 bulan kedua, yang kita bahas mengenai apa Kak Yuni? Sekarang kita akan membahas mengenai produk. Sebenarnya sudah dimulai dari bulan April yang bulan lalu ya Papi yang mengenai produk claim. Nah, tentunya bulan ini juga kita masih akan tetap bahas yang sama ya mengenai produk juga. Produknya mungkinnya jenisnya yang berbeda nih bentukannya. Betul. Bentukannya berbeda kok. Kemarin kita nyata-nyata memang bahas produk ini berarti lo nggak boleh ngomong begini gitu kan, produk ini berarti nggak boleh begini. Nah sudah jago nih kita. Sudah jago kita ini kayaknya. Terlihat nggak teman-teman screen-nya? Boleh komentarnya sama coba Kak Yuni kita lihat komentarnya. Kak Mita udah senyum nih kayaknya. Oke. Kita udah semangat. Kak Nancy di Jakarta loh. Terlihat Aku pikir Kak Nancy bukan di Jakarta. Terus, nah disinilah kita akan bahas mengenai peraturan mengenai produk juga, tapi dalam sisi yang lain. Gitu kan. Kalau kemarin kita udah bahas mengenai produk claim ya, bagaimana cara sharing yang produk-produk yang sudah terregistrasi nih di Indonesia, di market Indonesia-nya. Sekarang kita mungkin akan sedikit lebih jauh ya Papi ya mainnya ya. Jadi topik-topiknya kita akan bahas mengenai NFR, product package, sama hampers. Lebih lanjutnya gimana nih Kak Yuni? Mari kita lihat. Nah ini awal-awal pasti selalu ini deh. Ya karena selalu pengen ngingetin aja nih teman-teman di sini. Ya Kak Mita, Kak Lensi, ada Kak siapa lagi tuh? Kak Dewinta, udah kelihatan katanya. Kak Mita, Kak Lensi, Kak Dewinta tuh ingin ngingetin kenapa sih yang living gitu. Kenapa sih kira-kira? Kenapa sih Yun? Kalau aku milihnya karena produknya lah pertama kali. Benar nggak? Tapi sih kita nggak sekalian nih. Ada Kak Ruli nih yang udah gabung juga nih. Iya, tapi dia pasti masih kaget toh Kak Ruli. Langsung ditanya, baru aja masuk langsung ditanya. Ya Kak Lensi, tertarik sama apanya pertama kali masuk yang living ini, atau mungkin Kak Dewinta atau Kak... Yes, udah jawab tuh sama Kak Mita tuh Papi. Olehnya dong, katanya situs gila kita ini dia langsung kualitinya katanya situsilnya bener banget sih. Tapi itu salah satu keunggulan kita itu sih Kak Yuni. Kenapa sih kemudian kita lihat bahwa 3 hal ini kayaknya yang pertama-tama kenapa orang tertarik? Pertama ada premium produk, ada komunitasnya yang oke banget. Taunya ada lagi namanya manfaat dari kesempatan gitu ya Papi ya. Mendapatkan pendapatan. Yuk kita ulas sedikit satu-satu. Nah ini Kak Yuni. Oke, yang pertama nih, tadi kan aku udah sempat bilang ya Papi, kenal dengan Yalping apanya dulu sih? Berarti dari produknya dulu nih. Kalau kita sama-sama satu suara, kita di ranah yang sama kali ya, di tempat yang sama gitu ya. Kalau teman-teman juga di sini, tentang produknya tuh bukan produk abal-abal. Ada kata depannya premium lagi, bukan KW-KW ya, yang lagi lagi panen, yang lagi ramai dibahas gitu ya. Kemudian pastinya ini yang pertama kali nih Papi, yang orang tahu pastinya orang pasti kenapa saya join ya, karena saya merasakan manfaat dari premium produknya yang living. Betul, inilah situsil tadi tuh katanya Mita, premium banget. Benar, dan kata Kalisa juga kualitasnya sudah terbukti. Teman-teman juga bisa share kan bagaimana saat mereka udah pakai ke teman-teman, ke komunitasnya nanti. Makanya kita bilang enjoy the community. Tapi sebelum enjoy the community, kenapa sih itu si produk ini juga sebenarnya kenapa kita di dalam VO tuh Kak Yuni, kita punya apa namanya 30 days apa tuh Kak Yuni? Kenalan ya, benar. Jadi kalau kakak sekalian sudah join menjadi member yang living pertama kali kan langsung dapat namanya product package ya Papi, premium experience package.
isinya kan udah terdiri dari 10 jenis oil yang berbeda-beda, kemudian ada tambahan basics juga, Betul. ada dikasih diffuser juga nih biar pengalaman kayak belakang kita ya yang hirup si essential oilnya. Jadi sebelum kita join the community, kita sebagai leader, bukan leader, sebagai upline gitu ya, yang mengenalkan produknya yang living nih ke teman baru yang sama sekali belum ada kenal nih dengan produknya apa. Yes, masih buta banget gitu ya. Benar, mungkin dia cuma tahu satu nih, saya waktu tuh kenapa saya mau beli paketnya, benar ya, Satu paket PEP gede. paket gedenya. Kenapa? Karena saya pas pertama kali hirup yang namanya peppermint langsung jatuh cinta. Jadinya cuma satu peppermint yang dia suka. Iya, tapi ternyata pas mendaftar sebagai member yang living, ternyata dia mendapatkan 10 jenis oil yang Betul. berbeda. Makanya kita bantu teman-teman biar experience-nya lebih lagi nih. Lebih Jadi lengkap ya. lebih lengkap. Jadi nggak cuma satu produk aja, Iya. tapi yang ya ini mulu deh tiap hari pakai Yes, gitu kan betul. ya. Nah, makanya kita mungkin teman-teman juga atau kakak-kakak udah tahu nih di Veto Orbis sudah kan namanya 30 hari bersama DVO ada ya? Ada DVO. Ada loh. Jadi kita bisa eksplor 10 oil yang kita punya selama Betul. 30 hari ke Betul. depannya. Jadi ada hari pertama, hari kedua, apa sih yang mesti kita lakuin untuk eksplor 10 oilnya kita. Nggak cuma di diffuse, nggak cuma di apply di tangan, ternyata bisa di istilahnya pengguna yang lain gitu, Iya. away lah segala Yes, macam. Jadi betul. banyak hal yang kita bisa eksplor lagi nih dari 10 jenis oil. Jadi nggak kenal cuma satu peppermint aja yang saya kenal. Kalau ditanya orang kemana-mana dalam 3 bulan terakhir sukanya peppermint, padahal dia dapatnya misalnya ada lemon, ada frankincense yang luar biasa manfaatnya gitu ya. Iya, iya. Jadi makanya di dalam premium produknya kita kasih guide lah. Jadi ada guidance-nya buat teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat ya, di VO itu teman-teman harus manfaatin. Pertama mungkin buat diri kita sendiri kalau kita belum tahu apa sih sebenarnya sih di dalam PPH kulitnya itu. Tapi yang kedua juga yang penting adalah buat member-member baru yang teman-teman enroll. Jadi jangan sampai kayak Kak Yuni bilang, begitu datang PEP-nya dia cuma tahu peppermint, yang sisanya apa sih ini aromanya kok gue nggak familiar gitu ya, ini buat apa sih, ini bagaimana, akhirnya disingkirkan. Ya kan, akhirnya dia pikir, aduh gila sayang banget ya gue beli seharga PEP seharga 2,3-an ya, 2,3 yang dipakai cuma peppermint. Nah, kan seharusnya di sini adalah ajang buat teman-teman sebagai upline, sebagai leader untuk kemudian membukakan manfaat lain dan sekaligus juga untuk masuk lebih jauh ke masing-masing member baru tersebut. Yes. Ya kan? Jadi setelah bisa masuk lebih jauh, kita kan bisa menilai, oh ini orang tertarik untuk produknya, oh ini orang tertarik untuk belajar lebih lanjut ke bisnisnya, oh ini orang. Jadi kita paham masing-masing member baru dalam jaringan kita ini tertariknya apa sih? Nah, di situ kemudian kita mulai mengkategorikan, oh oke deh, yang ini adalah user, yang ini adalah, ini kayak calon leader nih, ini calon business builder nih, ini calon ini. Jadi kita tahu bagaimana kita memperlakukan masing-masing member baru tersebut. Dan akhirnya kata Kak Yuni juga itu masuk ke yang kedua. Kemudian kita ajak masuk komunitas kita. Ya, karena ini satu hal lagi yang kemudian menarik buat para teman-teman untuk bergabung di Young Living karena komunitasnya seru-seru banget. Merangkul katanya, itu kan sesuai dengan yang di ikonnya ya Papi ya, merangkul. Jadi nggak cuma setelah dia beli kita tinggalin gitu loh. Betul. Papi, jangan. Betul. Karena kita nggak tahu nanti potensinya yang dia punya ternyata yang membawa kita melangkah lebih jauh. Yes. Untuk ranking kita, up ranknya kita. Betul banget. Jadi memang tujuan kita merekrut itu sebenarnya bukan hanya karena kemudian karena ada challenge. Salah satu syaratnya gua harus merekrut. Begitu merekrut dapat 100 PV dari orang ini, bye, gua udah dapet. Pokoknya lo udah gua manfaatin untuk challenge gua. Sayang banget. Maksudnya kita pendekatan ke orang itu juga butuh waktu, ya kan? Kita minta KTP-nya juga nggak semudah itu, nggak kemudian serta-merta dia kasih. Pasti ada rayu-rayuannya, tarik ulurnya dan sebagainya. Masa sudah sampai segitu jauhnya, dia udah dapat udah join, terus kita cuekin. Nah ini ya yang membuat nama direct selling atau MLM zaman dulu itu menjadi jelek karena rata-rata orang melihatnya bahwa gue cuma dikejar-kejar doang, kayaknya cuma dimanfaatin. Di awal aja gitu ya. Kemudian terus gue gak dikabarin apapun, gak diajarin apapun. Nah makanya jadilah komunitas yang menarik, yang mengayomi, yang membuat menjadi kayak keluarga kedua. Karena yakin deh, begitu dia berada di komunitas yang seperti itu dan merasa bahwa komunitas yang livingnya kayak keluarga kedua, dia nggak mau lari dari yang living. Pastinya. Ya. Malah kita bisa lompat ke ketiga dong Papi sebenarnya ya. Apa tuh yang ketiga? Tadi
Wih. Income opportunity, dia melihat oh ternyata nggak cuma komunitas yang saya dapat, nggak cuma produk premium saya dapat, ternyata saya punya peluang loh untuk mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Bener Tuh banget. tadi misalnya uang saku gitu ya, Pip. Saya uang saku bulanan misalnya yang teman-teman dapat, teman-teman mungkin sudah di sini yang sudah sempat silver 3 kali atau gold 3 kali, sudah merasakan namanya pergi silver retreat gitu. Yes. Retreat, Jalan-jalannya udah dapet, jalan-jalan. terus ada pendapatan yang dikasih, belum lagi mungkin teman-teman di sini atau mungkin sudah merasakan juga melihat bagaimana rasanya direkognisi di atas panggung. Kejadian kemarin kan Kemarin barusan aja. Essential Talk-nya Essential ya. kemarin kan pada naik panggung tuh happy foto-foto, mungkin Pegang ada bendera ya, flag-nya ya. bendera. Wah, saya lihat dari atas. star, saya senior star, saya sampai silver, ya kan? Nah mungkin kayak kita sebagai penonton nih, kan ada mungkin downline-nya teman-teman yang di sana juga, oh begitu ya upline saya bangga banget Saya nih. bangga. Wah, dia Saya nonton. pengen loh di Saya juga jadi pengen. Nah itulah fungsinya komunitas. Kemudian ayo kita ajak semuanya, kita nggak usah mikirin diri dulu sendiri, tapi Benar. semua tim kita bagaimana mereka merasakan naik panggung rekognisi, apalagi sampai panggung rekognisi internasional pas saat retreat itu. Ya kan, itu berarti begitu kita mengangkat mereka naik, secara tidak sadar atau secara otomatis kita naik loh. Benar. Ya kan, kita terdorong naik. Makanya itu teman-teman, 3 hal ini kayaknya harus dipahami. Jangan hanya berkutat di premium produknya. Memang itu inti dari segalanya. Untuk menjadi enjoy community dan income opportunity, semua pasti terlibat produk. Ya kan? Cuma teman-teman harus berpikir juga gimana ya kemudian dari produk yang saya sukai ini saya bisa mendapatkan manfaat lebih, sehingga saya bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan pendapatan, benefit lainnya gitu. Sehingga saya bisa beli produk premium ini dengan gratis karena dapat dari pendapatan saya berbisnis di Young Living. Dan ikut challenge satunya, kalau kita belum jadi member kan belum bisa jadi ikut challenge-nya Papi tadi, dan mereka tahu dari mana, dari enjoy community tadi Papi sebenarnya kan. Komunitas yang baik pastinya memberikan kesempatan bagi downline-downline untuk maju gitu ya. Itu yang positif sebenarnya dalam komunitas. Dan tadi Kak Jenny juga bilang sebelumnya tadi sebelum bicara di sini, community ini juga untuk sharing informasi termasuk. Benar, sharing informasi termasuk juga dengan yang ranah kontak tentunya ya Papi ya. Rambu-rambunya, jadi nggak cuma ngegas terus, ada rem-remnya juga ternyata. Jangan ngebut-ngebut ya, karena kita nanti kecelakaan lah gitu ya. Jadi sesuatu yang kita tidak mau terjadi, itu yang kita cegah sebenarnya Papi ya. Yes, nah inilah kenapa sih Young Living ini 3 hal ini yang penting, dan teman-teman saya harapkan bisa merasakan ketiganya gitu dan memikirkan ke depannya saya mau sebesar apa lagi nih income opportunity, kesempatannya sampai sejauh mana pengen saya raih. Ya kasih tahulah juga ke downline-nya bahwa ayo raih sebanyak-banyaknya kesempatan, kita maju bareng-bareng. Benar, salah satunya small boat tadi, small boat yang di ocean. Salah satunya apa kayak gini? Salah satunya challenge yang lagi berjalan nih Papi ya. Apa sih yang lagi berjalan? Sawadika. Maaf ya, itu adalah YLC ya kan, karena kali ini tujuannya nggak kembali lagi loh. Kita melancong ke negeri Gajah Putih. Benar, kita ke Thailand, akan ada 2 kota yang akan kita kunjungi, satu ke Bangkok, satunya ke Hawaii. Kita selalu Pokoknya teman-teman, kalau sekarang belum berkesempatan ikut challenge-nya yang sekarang, jangan sampai tidak kejar di kemudian, karena kita challenge itu pasti akan selalu ada. Kejar, karena begitu kita kejar, kita akan pertama merasakan experience-nya ketika kita mengikuti YLC atau retreat ataupun apapun. Tapi tidak hanya itu, kita sebenarnya sedang mendewasakan tim kita, karena dengan mengikuti challenge sebenarnya kita sudah berusaha untuk memenuhi syaratnya, di mana syarat yang kita berikan itu pasti adalah untuk peningkatan pertumbuhan dari organisasinya teman-teman masing-masing. Benar sekali. Gitu ya. Dan bagi yang sudah masih on track nih untuk ikut YLC-nya, jangan sampai putus. Dikit lagi kan sampai bulan Juli. Ya kan, tinggal 2 bulan lagi kejar. Itu sih. Kemarin yang tanggung jawab ya Papi yang tulis di kolom komentar saya gitu ya. Pertahankan ya karena sekali lagi nonton di sini ya, yang lagi share ini. Betul. Nah ini dia, nih mungkin sih kita nggak terlalu banyak bahas, tapi teman-teman tahu ya kategori produk Young Living itu pertama kita punya yang namanya kosmetik. Kosmetik itu sebenarnya termasuk essential oil, Pak Yuni, termasuk kategori produk kita yang terdaftar di Indonesia.
Yes. BPOM-nya. Tapi selain oil kita punya apa lagi sih kosmetik? Kita punya kosmetik, maksudnya essential oil-nya. Bukan, selain essential oil kita punya Bloom series ya. Oh iya, Blue Botanic series-nya kita juga kan. punya. Kemudian Terus skincare kita punya, sebenarnya personal care bisa masuk juga kali ya Papi. personal care masuk kosmetik benar. Yes, jadi kita punya misalnya kayak Tif mouthwash, Tif toothpaste itu bisa pakai. Itu Betul. masuk di situ. Terus Ada yang kita apa? pangan olahan, ada food and beverage, itu kita punya 2 produk utama dan ini salah satu kesukaan saya, bukan salah satu, dua-duanya kesukaan Kamu suka saya. banget orang setiap hari bikin story dan Iya, pasti dengan Ningxia Red gitu ya. Nih, kasih contekan. Tuh, dia udah siap nih bawa nanti katanya ini nanti udah nanti kita ini ya minum Ningxia Red katanya. Gitu. Buat kebaikan tubuh kita katanya gitu. Jadi ya udah deh saya ambil, saya terima kasih Uni. Terus kemudian kita punya household nih serinya PKRT atau di tips series. Tips series. Nah, itu ini salah satu yang aku suka juga sih. Benar. Dan selalu ada di rumah. Ya. Yes. Nah setelah kita tahu kategorinya, ini berbagi lagi nih, ini yang nerbitin peraturan-peraturannya siapa sih gitu ya. Jadi kayak BPOM itu kalau yang terkait dengan produk kita yang essential oil, kosmetik, pangan itu under BPOM sih. Dia yang mengawasi nih gimana sih yang living ini atau produk-produk ini di luar yang living juga sih sebenarnya melakukan kegiatannya kita itu ada di BPOM. Sementara kalau di Kementerian Kesehatan itu produk PKRT kita itu di bawah pengawasannya Kementerian Kesehatan. Oke, berarti tips turunannya tadi ya Pak ya? Betul. Oke. Dan ini nggak usah kita bahas, kita sering banget bahas sebenarnya kalau untuk peraturan kementerian dan juga untuk peraturan BPOM ya. Teman-temannya atau kakak-kakak yang mau screenshot ya silakan. Mau bikin bahan ke komunitasnya. Kalau iseng-iseng mau cari apa sih dia ngomongnya gitu ya, itu kan ini di Google juga akan keluar. Cuman segini banyak loh peraturan yang memang dibuat untuk direct selling gitu ya. Dari Kementerian Perdagangan juga ada, dari BPOM juga ada. Makanya kenapa Kondak ini ada, karena kita sebenarnya juga pengen teman-teman tidak sampai kejeblos, karena di sini ada peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dan jangan sampai kita langgar. Karena kalau kelanggar sama teman-teman dan ketangkap sama regulator, bukan hanya teman-teman gitu ya yang kena, tapi juga kita sebagai company. Oke, itu yang kita tidak mau ya. Makanya kita butuh namanya prevent atau pencegahan di sini. Tadi kita kasih tahu di awal nih ke teman-teman sebelum sharing ke media komunikasi maupun media sosialnya ya. Yes, jadi kalau kenapa saya dan Kak Yuni suka bawel-bawel, itu karena kita berdua menjaga di sini sebenarnya. Karena kita nggak mau bawel sebenarnya Kak. Kalau kita menjaga teman-teman sekalian. Menjaga. Nah, terkait dari tadi ya, kalau kita membeli produk, premium produk kita ya. Banyak nih sebenarnya. Ini sih kayaknya masih kurang banyak ya, tapi kotaknya cuma segini tersedia. Coba kalau Kak Yuni suka apa nih? Kalau ada 3 suruh pilih. Kalau teman-teman pilih mana aja nih dari 3, kebaca nggak sih? Baca nggak sih Kak? Kayaknya kecil-kecil sih kalau teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah oilers banget gitu ya. Udah ini pasti udah tahu nih. Iya, langsung paham. Udah tahu nih apa nih Kak? Nih, kan? aku dulu ya. Kalau Papi apa nih di antara banyak ini? Aku Believe, oke. And Green. Itu lagi aku pakai banget ada di meja. Sama satu lagi kayaknya apa tuh? Ilang-ilang deh. Ada ilang-ilang ya? Itu di bawah. Di bawah ya? Iya benar, ilang-ilang. Benar. Kalau Kak Yuni apa? Karena aku suka wangi-wangian yang benar-benar floral gitu ya Papi ya. Pastinya salah satunya saya suka namanya geranium. Memang ada geranium di situ? Ada itu. Kakak bisa lihat kan ya Kak? Oh, kalau nih udah dijawab juga nih. Ada Kak Mita juga. NLBS sama Copaiba. Emang ada NLBS? Northern Light. Northern Light Black Spruce gitu ya. Kemudian Digest, Believe and RC. Cobain NLBS. Emang enak Kak? Kita ke Jakarta Experience Center makan siang. Copaiba sih punya di rumah, cuma jarang-jarang dipakai. Doa Believe kita sama kalian sih. Rilis sama. Ada geranium ya Kak? Bareng sama aku asik gitu kan. Iling-iling juga saya suka kan. Digest itu Believe tuh banyak loh Kak Ruti. Kita geng Believe nih Kak Ruti, Kak Lensi. Cobain deh, oke. Kami cobain. Kalau aku sih udah. Kamu udah ya? Udah. Iya, Udi-udi gitu. Udah semuanya nih kayaknya aku yakin. Tuh, aku kan cobain NLBS, cuma dari produk ini memang kita cinta semua gitu ya sama produk ini. Nah, tapi kemudian yang harus kita pahami
ada beberapa hal dari produk-produk ini yang dari kecintaan kita yang harus kita pahami peraturan mainnya. Yang pertama adalah kita akan bahas not for resale atau produk NFR. Nah, Ya. teman-teman tahu nggak apa sih produk NFR? Iya, kita coba tes dulu ya, Pak Bin. Kakak-kakaknya. Tahu nggak kakak? Produk NFR itu apa? Kenapa dimaksud dengan NFR? Coba. Jadi cuma nggak tahu produknya, tapi benar-benar ini udah bentuknya NFR bukan ya, gitu ya kategorinya. Ya, tapi sesuai dengan namanya, NFR, not for resale, tidak untuk dijual kembali. Benar. Ya begitu ya. Kenapa katanya kalian sih? Karena belum masuk market YLID, benar. Yang Indonesia, benar banget. Benar. Nah, teman-teman punya nggak sih produk NFR di rumahnya? Boleh spill dong. Boleh spill? Kita screenshot nanti nama-namanya. Nggak apa-apa lo punya mereka. Iya, nggak apa-apa. Boleh lo, aku aja punya lo. Oh, punya nggak sih? Kayaknya punya lo kita produk NFR. Kamu punya apa? Enggak yang pernah kamu cobain apa ya, Yun? Aku yang udah pernah cobain. Aku pernah itu Nitro. Nitro itu aku pernah coba. Ningxia, oke, Ningxia Nitro. Ningxia Nitro, Ningxia permen tuh apa tuh? Tips itu, Bang. Tips ya. Ningxia belum ada permen. Tips. Lifeline, oh ya. Alkali. Orange Vitality, Karuni Orange Vitality kan sama aja dengan Orange. Tapi kalau gitu. Kita belum ada. Oh, deodoran, oke, deodoran. Lifeline nggak pernah punya loh Kak sebenarnya kemarin kan, cuma memang nggak hadir lagi. Oh ya, Vitality Drops itu tips itu kan, Vitality Drops, ya bukan sih? Yang permen itu bukan sih Kak Mita, Vitality Drops? Kalau nggak salah ya, bukan ya? Bukan, baru lagi beda ya. Tapi namanya tips drop deh. Kenapa ya ini? Dia lupa. Oke, ada alkalin itu aku nggak ngerti ya, kayak apa sih? Alkalin bentuknya ada yang bubuk, kalau nggak salah itu pernah juga. Itu apa, suplemen ya? Iya. Ya. Lavender honey kayaknya enak. Apa itu? Honey, madu babi. Lavender honey madu. Madu. Waduh, aku ketinggalan banget ya sama dunia NFR ini, kurang terekspos kayaknya. Oh, ini ada yang baru lagi nih, KidSense Mighty Pro. Nah, ini juga Electrolyte, grapefruit and bergamo electrolytes. Waduh, kita langsung banyak googling berarti kan ini kita pahamnya bahwa memang teman-teman produk yang di Indonesia aja kita pikir udah banyak banget SKU-nya kan. Benar yang di Indonesia. Tapi ternyata itu belum seluruhnya produk yang living yang ada di dunia loh. Benar, di market globalnya kita ya. Di market global, zaman Singapura aja kita masih kalah. Ya kan? Oh iya benar. Masih kalah loh sama Malaysia, masih kalah karena mereka pertama lebih dulu. Kedua, memang regulator kita regulasinya untuk memasukkan barang itu apalagi suplemen di Indonesia tidak mudah. Iya, benar. Prosesnya itu panjang. Ya bisa berapa tahun gitu, bertahun-tahun ya kan. Jadi kita sekarang memang coba lagi mau memasukkan beberapa, cuman memang masih terbentur dengan proses. Kita doakan saja semoga produk-produk yang disebut teman-teman di sini bisa kemudian hadir di depan mata kita. Jadi tidak usah menjadi NFR lagi, tapi sudah menjadi produk YLID. Jadi sharingnya pun akan jatuhnya berbeda nanti ya, Babi ya. Nah itu, nah ini aku mau ngomong yang dibahas sama Kak Mita, katanya dibawain oleh sama leader yang retreat. Nah itu memang salah satunya. Ini kita bahas lebih lanjut ya Kakak. Oke, kita bahas dulu mengenai peraturan NFR itu sendiri, Papi. Sebenarnya di PNP-nya kita sudah ada. Betul. Yang istilahnya menginformasikan atau memberikan informasi ya mengenai NFR ini. Nah, ini ada di pasal 4.12 mengenai internasional, sama kalau lebih detailnya lagi ada di pasal 4.12.1 langsung dia spesifik yang ngomongnya tentang barang NFR atau not for resale. Jadi kalau kakak baca sini bawah, brand partner dapat membeli barang yang living yang bukan untuk tapi bukan untuk dijual kembali gitu ya. Jadi kalau Anda beli ya hanya untuk nantinya penggunaan pribadi Anda sendiri gitu ya, tidak dapat dijual kembali. Iya, nah itu barang dan 4.12.1 barang NFR dia bilangnya kan kita bisa beli sih barang yang living dari negara lain gitu ya. Berarti nggak dilarang seperti itu. Tidak dilarang gitu kan, tapi tidak dapat dijual kembali loh barang tersebut gitu. Jadi pakai aja deh buat diri sendiri ya.
Nah, itulah peraturannya. Nah, terus kemudian ada peraturan lain kah? Nah, peraturan regulasi Indonesianya nih ada nih, ya kan? Katanya kita harus menjual barang yang sudah memiliki izin edar di market kita. Nah, barang-barang NFA ini nggak ada izin edarnya, karena kan memang belum tidak daftar kan, ya kan? Nah, itu kemudian di tiga peraturan lainnya juga menguatkan hal tersebut. Jadi, barang yang belum ada izin edar tidak boleh diperjualbelikan, ya kan? Di poin paling akhir tuh. Yes, betul banget. Jadi ini kita jelas ya teman-teman, ada peraturan yang mengatakan hal tersebut. Jadi peraturannya yang living yang tadi pertama disebut itu bukan karena kita biar susah aja yuk kita bikin peraturan karena kita mengikuti peraturan yang ada di negara kita juga gitu. Nah ini dia tadi yang Kak Mita bilang. Dari manakah? Ternyata Kak Mita bilang dia dapat oleh-oleh dari temennya yang ikut retreat di mana kayak di Amerika gitu. Ya kan apalagi di Amerika. Banyak banget kan kita bisa beli barang dari situ ya karena kita mengunjungi kantornya ya. Headquarternya kita. Headquarter ya. Iya. Nah, jadi biasanya ini teman-teman NFA dari mana? Karena, oh, gue suka banget sama produk itu. Cuman sayangnya belum ada di Indonesia. Nah, karena belum ada di Indonesia, saya beli deh. Saya tahu di Singapura ada nih. Kalau nggak saya tahu di Amerika ada nih. Nah, dia nitip deh pemuda pribadi. Yang digunakan itu pemuda pribadi. Atau kalau nggak Mita ini apa nih Yun? Yang satunya? Yang mana? Yang ini. Itu kayak kategorinya Kak Mita tuh. Iya. Jadi saya kayak oleh-oleh. Iya, kayak oleh-oleh. Itu jadi, sama persis sama persis banget. Jadi yang dapat dari retret ya, even bukan kami tanya tadi ya dibawa sama leadernya gitu kan sebagai oleh-oleh boleh, makan oleh-oleh dari tim. Oke. Jadi kategori NFA tuh bisa tadi beli sendiri atau ya tadi dikasih nih sama leadernya. Jadi mungkin biar teman-teman pernah icip-icip gitu ya. Tahu nih ternyata ada loh yang enak-enak dari luar gitu ya. Iya, benar. Dan kemarin tuh kayak pas acara Essential Talk di sini siapa sih yang hadir Essential Talk ada nggak? Saya. Iyalah, kamu kan yang mengendalikan PPT-nya tampil ke dalam layar. Saya hadir. Oh, Karuri datang tuh. Karuri, di bangku yang mana Karuri? Asik. Karuri tahu nggak Kak Yuni yang ngatur tampilan di layar depan tuh Kak Yuni loh sama Kak Citra, sama Kak Citra. Terus kalau saya tugasnya ngapain? Ayo tahu nggak teman-teman? Oh, yang di depan yang kemarin ngerebutin hadiah, ngerebutin hadiah dari papi. Kasih kuis, kayaknya kami tadi semua ini ya dapat hadiahnya nggak Kak? Papi bagi-bagi oil. Tepatnya saya bagi-bagi tips angel. Oilnya sebagian kecil. Sama kalau mungkin teman-teman familiar dengan suaranya, saya adalah sebagai voice over yang manggil Kak Indri dan Kak Romi. Oh. Itu Romi mau pancing ya? Itu penting. Jadi kan saya gitu. Dari Ciputra Art Brother Jakarta. Mari kita sambut MC kita hari ini. Gitu. Itu suara saya loh teman-teman. Abaikan ya. Abaikannya udah. Jadi kalau teman-teman kemarin ikut Essential Talk, nah itu kita ada hadiah yang bisa dibeli LTO Limited Time Offer. Itu adalah produk-produk NFR. Benar, ada 4. Ada 4 apa aja? Ayo. Ini kuis lagi kita. Apa aja? Nama produk yang waktu itu bisa dibeli. Bisa jadi VOI. Waduh, makasih loh Kak Lulus. Berarti suara gue keren banget tuh Yun gitu. Coba apa aja produknya, ada yang ingat? Ada yang beli juga nggak Kak? Melalui virtual office-nya. Ini VO ini bisa jadi virtual office, bisa jadi voice over sebenarnya. Panjangannya ya di sini ya. Iya. Benar, energi. Apalagi Red Center Bliss, wah udah habis sih kemarin. Wah, bener. Bener, padahal aduh pengen banget aku Red Center Bliss. Terus apalagi udah 2. Satu kesukaan papi deh kayaknya. Bener, ada satu kesukaan saya, tapi saya nggak tahu. Longevity. Benar. Kemarin cadar gede ada. Satu lagi nih. Satu lagi. Kesukaan papi nih, kalau kakak-kakak bisa tebak. Apa? Sekarang bisa nebak, nggak ada hadiah sih. Nggak ada hadiah sih. Satu lagi namanya pakai bukan energi dari disebut di atas Kak, Lensi.
Benar, energi Soalnya ada. Papi, Season esensial, ya. yes. Itu enak banget ya. Saya baru nyobain, karena kan nggak masuk Indonesia ya, masih NFR. Saya baru nyobain dan, wih, kayaknya emang enak gitu, adem gitu kok dihirup, Wih, ya kan? saya belum pernah coba jadi Belum nggak tahu pernah. ada atau enggak ya. Season esensial benar. Nah itu adalah produk-produk NFR. Makanya kemarin kita kasihnya limited time offer karena memang belum ada izinnya. Dan makanya labelnya pun berbeda, kita sesuaikan dengan tema acara, jadi keren banget kayak special edition gitu, ya kan? Nah, itu ada produk NFR contohnya teman-teman. Ya, jadi dari situlah biasanya NFR itu berasal. Nah, kemudian ini dia. Tapi ada peraturannya nih untuk produk NFR ini. Benar, sesuai tadi PNP-nya tadi Pak ya. Jadi ini kita simplize jadinya ya, kita sederhanakan. Yes. Berarti satu tadi NFR berarti di informasinya aja not for resale gitu kan ya. Jadi masing-masingnya tidak boleh dijual kembali gitu. Yang di atas ya Pak ya. Kedua, produk NFR sendiri tidak untuk dipromosikan dalam bentuk apapun ya Pak ya. Kemudian ketiga, produk NFR diceritakan sebagai penggunaan pribadi. Kita bilang misalnya ini syarat nih Papi. Misalnya ini mati ya. Nitro lah katakan. Nitro lah nggak apa aja gitu ya. Jadi aku cuma bisa bilang nih kalau teman-teman yang tapi Nitro nggak bisa bawa anak sekolah ya, ini syarat aja ya. Kantor lah bang. Ya, kantor. Ya, atau kita ya buat suaminya kita atau istrinya ke kantor gitu ya. Jadi saya bekalkan misalnya nitronya ini untuk suami saya ke kantor gitu. Jadi saya memang penggunaan pribadi nggak ada embel-embel apapun gitu di dalamnya, nggak ada ajakan, nggak ada promosi berlebihan dan nggak ada ngomongin harga berapa, beli di mana, beli sana gitu. Jadi hanya bilang ini saya bekalin untuk suami saya harian loh ke kantor gitu ya. Itu yang terakhir tuh ketiga itu produk NFO digunakan sebagai gaya hidup lifestyle. Namaste. Wah, gitu ya. Jadi untuk gaya hidup saja. Ya, dulu sekali ini teman-teman NFR itu sama sekali nggak boleh muncul, nggak boleh nampak. Ya, sama sekali. Jadi teman-teman yang generasi baru ini udah bersyukur alhamdulillah NFR boleh kelihatan walaupun tidak boleh dipromosikan. Dulu itu benar-benar kelihatan dikit aja itu dapat kontak. Iya. Ya kan? Tiba-tiba ada email aja ya, telepon aja. Yes, betul. Nah, jadi contohnya nih Kak Yuni. Apa tuh? Contohnya apa ya? Oh ini deh. Jadi do and don't-nya ini seperti ini. Boleh di screenshot juga ya Pak. Yes, benar. Do-nya itu bahwa platformnya boleh di mana aja media komunikasi dan sosial. Media komunikasi itu misalnya kayak WhatsApp, ya kan, Story, terus media sosial itu contohnya kayak Instagram, terus ada Facebook, ada Twitter, apapun media sosial itu boleh ditampilkan. Tapi hanya boleh untuk postingan gaya hidup dan menunjukkan produk NFR sebagai penggunaan pribadi gitu. Tidak ada embel-embel apapun. Benar. Dan produk NFR ditampilkan hanya satu aja nih postingan. Jadi bukan kayak dia punya Nitro satu box. Lah emang buat apa nih? Oh dia punya banyak nih stoknya. Apa mau dia jual maksudnya? Fleksi. Terus ada disclaimer ya, produk belum terdaftar di Indonesia, kok masih 2 ya? Dan tidak untuk diperjualbelikan. Nah itu disclaimer yang semacam itu tulisannya, boleh teman-teman menggunakan bahasa personalize ya sendiri juga nggak apa-apa. Tapi mengartikannya ke sana ya. Benar, tujuannya takutnya nih ada dari regulator yang kemudian melihat dan dia teliti-teliti banget. Kayaknya nih yang living belum ada produk ini nih gitu. Jadinya terus dia cari-cari tahu deh. Oke, kalau tadi dus-nya ya, kalau ini don'ts-nya. Nah, sama sekali tidak boleh ditampilkan sebagai di paid ads atau istilahnya diiklankan atau disponsori gitu ya, dalam bentuk sponsor, tidak boleh. Kemudian tidak boleh mempromosikan produk NFR ini dengan menceritakan manfaat dari produknya tadi, itu nggak boleh. Kemudian detailnya, apalagi misalnya ingredient-nya itu tidak boleh juga nih, tapi misalnya ingredient dari si Ning Syarat ini kalau misalnya dikategori dia sebagai NFR, dia terdiri dari ini, air goji berry segala macam, konsentrat ini, keasaman ini dengan ini gitu. Terus ada essential oil ini. Goji berry itu bagus banget buat antioksidan, berarti bisa menjaga kesehatan. Jadi begini. Jadi memang seolah-olah dia pengen mempromosikan untuk orang tertarik membeli. Ya kan, itu yang kita maksud bahwa mempromosikan cara berlebihan. Apalagi sampai menampilkan harga ya. Iya, nggak boleh juga langsung bilang
harganya 30.000 misalnya gitu ya. Nah. Padahal karena dia belum terdaftar di Indonesia kan, emang Harga udah pasti dari harga ada. mana menentukan harga tersebut Berarti kan gitu dia ya. mau menjual. Oke, mengandung kalimat ajakan, Gimana kontak tuh? saya ya di 08 sekian Iya. gitu ya. Tertarik kontak saya gitu. Benar. Apalagi tadi kategorinya tadi menjual langsung gitu ya. Itu Ayo beli yuk menjual. gitu kan ya, saya punya ini nih, langsung diinformasikan Bagus loh buat captionnya atau di ini videonya. gitu. Benar. Kemudian tadi yang Papi bilang ya, penampilan stok NFR dalam jumlah yang lebih dari satu. Misalnya dia punya kayak misalnya dia punyanya longevity, energy, season essential, misalnya 3 nih Papi dalam satu postingan, satu frame yang sama, itu juga tidak diperbolehkan. Oh Kemudian iya, itu yang tidak paling bawah itu sebenarnya tidak ada disclaimer itu ya. benar, Disclaimer iya, ini tidak ditampilkan. tidak Jadi ditampilkan. memang tujuannya sepertinya mau menjual gitu sih, bukan Yes, untuk penggunaan pribadi. benar sekali. Nah itu tidak kita bolehkan Ini do teman-teman. and don'ts-nya ya, kalau kakak mau screenshot silakan. Nah ini contohnya nih Kak Yuni. Ini sebenarnya udah ada juga di ID Education-nya yang living. Teman-teman yang belum join di Instagramnya kita boleh join, klik follow, nanti kirim DM direct message-nya ya, informasiin nama dan juga nomor ID-nya. Yes. Nanti kita cross check, dan ini kalau saya boleh ingetin lagi, saat ini hanya bagi teman-teman atau kakak-kakak brand partner yang aktif di yang living. Jadi status Yes. keanggotaannya masih aktif. Kita akan cek ya. Iya, sebelum makanya kita dicek. accept ya. Makanya kita butuh nomor ID-nya kakak sekali. Yes. Jadi kalau memang kakak udah sempat drop akunnya, kita akan informasikan kita belum bisa. Jadi kakak aktifin dulu aja akunnya ya. Yes, betul banget. Dan ini teman-teman kalau teman-teman lihat di sini ini adalah boleh dan tidak boleh diucapkan gitu ya. Dan ini yang harus dipahami bahwa kemudian kayak yang tidak boleh ini kita mengatakannya aja sudah produk klaim nih, kayak bebas sakit, penambah imun dan sebagainya, kontak sekian gitu ya. Sementara yang dibolehkan itu dia cukup kasih gambar orang lagi olahraga, kasih gambar GoPro, dia bilang asupan sehat, tidak manusia loh, ini adalah adalah sehat sampai tua. Dan kalau disclaimer-nya gitu. ada disclaimer-nya juga, ya betul. Dan ImuPro ini siapa yang udah pernah nyoba? Siapa yang punya ImuPro di rumah? Kamu punya nggak? Enggak kalau ImuPro. Melihat bendanya aja belum pernah ya, baru di gambar ini aja kita lihat bendanya. Nah, kalau teman-teman kemudian pengen menampilkan hal-hal produk NFR, nah silakan deh lakukan dengan seperti ini. Lebih tidak mempromosikan tapi hanya untuk kepentingan pribadi saja. Oke, nah ini contoh kedua nih. Oh ini karena sekarang, udah ada sih sebenarnya. Sekarang udah ada ya, kita ini dulu sebelum ada nih dulu. Jadi kita punya tips. Kalau kita sekarang namanya chest wrap sama ya? Enggak, beda kita. Kita apa namanya? Siapa yang tahu teman-teman? Ayo. Ini karena dari luar namanya chest wrap. Dari luar chest wrap. Ya, dan ini contohnya yang boleh dan tidak boleh. Dia menampilkan harga, sementara kan dia belum terdaftar, seharusnya tidak ada harga dong. Ini ada dari mana? Apakah ngadi-ngadi? Nah itu kan yang kemudian sama captionnya dia ngasih tahu ingredientnya. Benar. Nah ini cuma produktivitas setelah mandi aku, dan bilangnya begitu aja. Cover up tuh kalau dibantu sama Kak Puri. Oke, benar. Aku belum pernah coba. Siapa yang tahu? Ayo. Kak Hana. Itu tebak-tebakan si Kak Hana maksudnya. Sekalian. Karena apa sih? Nah, teman-teman kalau yang kemudian tadi Kak Yuni bilang benar bahwa YLID Edu kita ini kalau yang belum terdaftar silakan daftarkan, atau yang punya downline dan belum terdaftar suruh minta mereka daftar loh, karena YLID Edu kita ini peminatnya nggak hanya dalam negeri, luar juga banyak member-member Singapura sama Malaysia itu tiba-tiba DM, ternyata pas dicek loh, ini member Singapura loh, ini member Malaysia, dia pengen lihat YLID Edu kita. Cuman karena memang ada disclaimer-nya di dalam link bio kita mengatakan bahwa hanya teruntuk khusus member Indonesia, makanya kita tidak accept mereka sih gitu. Jadi sayang dong, orang luar aja pengen, kalau teman-teman tidak memanfaatkan dan pengen kemudian tahu apa sih sebenarnya informasi yang dibagikan, jangan sampai kelewatan gitu loh ya. Oke teman-teman. Oke, kita coba Selanjutnya
Nah, ini ada. pengecualian. Jadi siapa tahu produk ini, siapa yang punya di rumah? Ayo, aku tahu sih, pernah nyobain juga waktu itu dibawa sama teman kita yang pulang retreat, namanya Bapak Firdan Tama. Dia punya dia. Nah, terus cobain. Dan akhirnya kita coba. Memang eh, enak sih produknya ya. Oh, Tapi iya. ada, iya bener. Terus siapa yang punya? Ayo, boleh loh, nggak apa-apa kok punya. Mungkin pada, aduh nanti kena nih gua gitu. Nggak apa-apa ya teman-teman kalau Ini punya. pengetahuan juga ya, Ini pengetahuan informasi. juga. Ini kenapa jadi Pengecualian. pengecualian? Karena walaupun dia CBD dan kita punya CBD, walaupun dia NFR dan kita punya peraturan NFR bahwa oh boleh loh kita tampilin di sosial media. Khusus benda yang satu ini jangan ya teman-teman, gitu ya. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kenapa Kita ada Kak? bunyi menjawab, tapi tidak diperbolehkan. Kita ramah kok. Kita tahu. Diperbolehkannya kita sambil senyum. Nah ini ya karena memang banyak peraturan-peraturannya nih teman-teman. Ya, jadi peraturan dari pemerintahnya ada gitu ya, yang mengatakan bahwa dia ini hasil olahan dari kanabis gitu ya, dan termasuk dalam daftar narkotika golongan satu. Sementara di narkotika golongan satu ini hanya boleh disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu. Sehingga kalau kita yang bukan pedagang besar farmasi dan kemudian menongolkannya saja, tidak usah harus kita menjual belikannya, kita bisa kena sebagai apa namanya pengedar nantinya. Nah, itulah makanya kita di sini peraturannya produk CBD walaupun merupakan NFR, tapi karena substansinya tersebut, tahu ya substansinya apa? Kanabis. Kanabis itu ganja sih sebenarnya. Masuk kategori narkotika. Nah, masuk kategori narkotik walaupun sudah diambil sedemikian sehingga sebenarnya kandungannya bukan kandungan yang memabukkan, tapi karena memang asal muasalnya dari sana, kita tidak membolehkan. Itu ada di peraturan pemerintahnya. Jadi kita minta teman-teman tidak mengunggah tampilannya di media sosial ataupun platform manapun, walaupun kita bilangnya hanya penggunaan pribadi. Ya, ini pengecualiannya untuk CBD. Ada rambu-rambu yang cukup keras di sini ya Pak ya. Yes. Untuk pengedarannya di sini ya. Bener banget. Nah, selanjutnya kita masuk ke paket barang. Nah, paket barang nih teman-teman, tadi udah ya NFR, mudah-mudahan teman-teman sudah cukup clear dengan NFR tersebut. Gitu, saya yakin banyak yang punya koleksi NFR, itu fine, nggak apa-apa. Nah, paket barang ini contohnya apa sih? Nah, ini dia nih. Oke, mungkin ada yang udah nggak ada lagi, tapi masih ada juga yang masih ada ya, kakak-kakak sekalian. Apa itu yang masih ada? Nanti karena ini Karena ini aku ngetes loh ya, jangan ditanya lagi. PP itu pasti masih, ya kan? wajib masih Bobby kalau premium experience package Kan ya. kalau kita mau mengganti nanti PP yang lain. Oh, aku nih yang punya nih ya. Aku Oh, ya, PP aku nggak tahu, punya nih. Aku Bobby. PP pasti aku nggak punya loh. Tapi aku punya Raindrop Teknik. Oh, mau flexing lagi Bobby. Mau flexing loh. Aku Raindrop Teknik punya itu saja sih yang aku punya. Karena udah nangis loh ketawanya. Dites loh. Raindrop Teknik itu karena memang menurut desas-desus dan cerita itu kayaknya harus wajib punya loh gitu kan, jadi saya punyalah, cuman memang pemanfaatannya saya baru pakai di kaki. Saya bingung kan karena kalau pakai diri sendiri agak susah, jadi saya pakainya di kaki. Kaki gitu ya, tapi diolesin satu persatu sesuai aturannya. Ya mudah-mudahan sih apa namanya manfaatnya tetap sama dengan kalau kita oles di punggung gitu ya. Tuh, nanti ada tawaran dari Kahan. benar Silakan. benar. Oke, boleh ya Kak Hana dicatat ya, nanti ajarin aku pokoknya. Tersebut lo namanya Kak, jadi Ini di screenshot loh ya kan, langsung Screenshot. screenshot nih. Nah, oke, ini jadi produk-produk yang kita maksud produk paket itu adalah ini. Benar. Yang dijual kita secara paket. Benar. Dan bukan satuan. Benar. Ya. Dan seharusnya lah dijual belikannya pun sesuai dengan bentuk asli yang sudah atau dikemas sesuai yang Living berikan gitu ya. Nah, betul sekali. Ada nih di peraturannya, ada di PNP-nya ya kita, yaitu di pasal 12.1.3 mengenai paket barang. Tolong ini di screenshot ya kakak-kakak sekalian, mana tahu nanti ada di
pertanyaannya Papi next nanti kalau ada edu games lagi ya. Ya, soalnya Saya cuma memberikan Edugame sekarang kita pasal-pasal. gitu ya. Keluar pertanyaan mengenai pasal. Bisa aja jadi kan misalnya paragraf kedua mengenai apa gitu pasal ini gitu ya. Paket barang gitu kan, itu nomor berapa kak pasalnya? Iya, di paragraf berapa juga detailnya. Jangan kayak ini, kemarin saya udah diomelin itu Iya. sama satu ya di Edu karena bikin peraturan. Please Papi kalau kata kami. Nah, Oke. jadi ini ya paket barang memang kita minta bahwa kalau paket itu ya dijual secara satu kesatuan, secara sebagai paket dan tidak dipretelin itu sih. Jadi harus dijual dalam keadaan utuh satu paket tersebut. Dan biasanya juga kalau dijual secara pretelan, misalnya nih PEP kita jual pretelan, PEP itu kan benda-bendanya oilnya 5 mili. Benar, ukuran 5 Nah, ada referensi harganya dari mana gitu ya misalnya ya, atau produk lainnya itu yang dijual secara paketan harga sekian, kemudian kan kalau dijual paket memang harganya bisa jadi lebih murah daripada kalau dijual satuan kan. Kemudian dia membagilah tiga, misalnya tiga tadi ya, tiga isi tiga oil, kemudian dibagi tiga jadi harganya lebih rendah dan itu bisa masuk sebagai cutting price teman-teman. Ada di DOMS yang sebelah kanan ya. Ya, nah itu dia. Berarti kita harus pastikan lagi, oh ternyata kalau paket produk paketan dijualnya memang menjadi satu kesatuan paket dan tidak dipretelin. Yes, itu dia. Kita selalu akan encourage yang ini sih sebenarnya. Benar banget. Ya, terus selanjutnya kita ada, nah, bundling and hampers. yes, ini pembahasan terakhir sih, ya, untuk di training kita kali ini. Dan sudah mau jam 11 juga anyway. Nah, bundling dan hampers kita di sini mendorong sih teman-teman. Oke, ayo kita manfaatkan bagaimana kita punya produk, bagaimana kita menjadi kreatif, bagaimana kemudian kita bisa menjual gitu ya. Karena teman-teman di sini kan juga harus punya PV nih, ya kan? Ada keuntungan PV di situ yang kalau dikumpulin lama-lama bisa menjadi OGV, bisa menjadi rank dan bisa apalah di situ ya. Macam-macam benefit lain yang bisa didapat oleh teman-teman. Nah, bundling dan hampers ini sebenarnya kita punya nih paket dan hampers ya. Jadi mempromosikannya itu memang macam-macam. Kita nggak hanya kemudian menjual satuan, tapi bagaimana sih kita membentuknya menjadi suatu hampers. Kayak kemarin juga pas lagi Lebaran, saya lihat banyak itu yang menjual hampers Lebaran. Atau kalau hampers itu buat apa lagi sih kayak ini? Hadiah. Hadiah apa tuh misalnya? Hadiah. Yang pas nih kalau yang living teman-teman, menurut teman-teman hadiah apa? Jadi hampers dengan produk-produk yang living. Aku sih udah kebayang loh. Seserahan. Bener. Bisa. Siapa yang udah seserahan di sini? Kado lahiran, nikah. Kado lahiran, pas banget tuh lahiran. Newborn baby kan. Nikahan. Series ya. Kalau yang masih muda-muda, buat ini nggak sih hampers Valentine ada nggak ya? Sih nggak pernah. Valentine hampersnya kasih yang living, gila keren banget tuh, pasti langsung tuh cowoknya dinikahin juga sama dia. Weh gila keren banget nih gua hampers gua nih gitu kan, oil yang living. Buat TCD itu apa Kak Devinta? Teachers Day. Buat Teachers Day, wah bisa gila bagus sih ya, itu. Teachers Day hari guru gitu keren. Buat ulang tahun. Wih, tetap bisa loh. Tapi pilih-pilih sih ngasih aja ulang tahun yang living, bener nggak sih? Kata yang kalau saya ya agak pelit orangnya. Nggak usah diutarakan di sini boleh Bapak, nggak apa-apa. Tadi temennya ada di nonton. Oke, Teachers Day, bagus sih. Iya benar banget, itu hampers bisa kita lakukan untuk banyak hal dan pastinya cantik ya. Apalagi kalau di dalamnya ada diffusernya segala, jadi paket lengkap gitu, itu menarik ya. Nah, jadi contohnya lagi ini nih. Memang jadi kombinasi ya benar Pak ya. Ini adalah pengertiannya ya Pak ya. Dan dijual atau digabung bersama dengan jenis starter kit itu boleh. Yes. Hampers tujuan sebagai hadiah atau antaran atau seserahan ya istilahnya Pak ya. Itu lucu sih, hampersnya ya dapat Nixia, dapat diffuser, dapat tips. Nyambung ini kira-kira buat hadiah hampers apa ya? Tapi di situ itu lebaran tuh Babi kan hijau-hijau ini. Oh ya, ada ketupatnya, tapi ada pita Natalan. Jadi ini fleksibel sih sebenarnya, hampersnya bisa buat apa ya. Tapi ini ya karangan-karangan kita sendiri. Jadi silakan teman-teman untuk berkreasi seperti apa. Saya yakin kakak sini kreativitasnya luar biasa. Benar. Nah, ketika
mempromosikan hampers atau paket ini, ada do sama don't-nya gitu ya. Pasti kita kalau mau mempromosikan pasti pakainya tetap pakai logo brand partner. Oke, berarti di postingan ya lebih tepatnya di sini Iya. ya. Postingan hampersnya Benar. boleh menggunakan logo brand partner. Karena Oke. memang kita yang apa namanya, bahwa terbaca teman-teman lah yang mempromosikan dan bukan yang living sebagai company ya. Terus kita mencantumkan rincian produknya, harganya yang berlaku. Terus kita bisa mempromosikan juga dengan produk yang living lain sebagai paket. Misalnya kalau bikin produk paket nih, misalnya kayak biasanya teman-teman kreatif mau coba jual bayi-bayian, Bayi-bayian. baik apa namanya, Produk 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 baby. ya. Nah, misalnya dibikin paket deh, jadi ada si seedling, ada si Atau buat wipe-nya, anak-anak, ya kan, yang buat seedling anak-anak, series gitu ya. seedling series dijadiin paket. Nah, itu kan lucu juga tuh. Jadi satu paket udah lengkap buat Tadi newborn gitu bayi, misalnya. ya buat newborn. Nah, tapi kalau drone-nya itu jangan menggabungkan dengan produk selain yang living. Jadi di antara produk-produk paketnya yang living itu tiba-tiba ada Yang milik gitu ya. milik produk lain, apalagi kalau itu adalah direct selling lain. Iya. Ya, itu nggak boleh. Menggunakan produk promosi, ya kan. Nah, itu juga sebaiknya jangan. Lebih murah dari harga yang berlaku, ya itu berarti namanya Cutting price. cutting price. Makanya kita minta digunakan dengan tadi ya peraturan DIDU Sesuai price list yang sesuai dengan berlaku. price list yang berlaku. Nah, nama paket yang kadang-kadang kita kasih nama nih. Saking kreativitasnya ya kakak sini ya. Sama Saking kayak produk kreativitas. nama-nama kayak DIY juga sih. Iya, nah pakailah nama yang comply. Jangan misalnya paket pengusir virus. semua virus di dunia gitu. Nah, itu kan sudah tidak comply. Ya, jangan pakai nama trademark juga. Misalnya kita kasih namanya paket tips atau yang living spesial gitu kan, atau apapun itu adalah nama trademark kita ya. Dan memasukkan biaya dan jasa pengemasan ini sebaiknya diutarakan langsung sama pembelinya gitu. Gitu sih teman-teman, sebenarnya kita minta teman-teman tuh tetap sekreatif mungkin berkreasi untuk kemudian bisa melakukan apa sih dengan produk-produk kita ini gitu ya. Maka kita sharingnya beautifully gitu ya. Yes. Jadi teman-teman tetap menjaga marwahnya kita sebagai yang living perusahaan atau produk-produk kita yang premium. Jadi jangan barbar juga kalau kita membahas menawarkan produk yang living kita. Benar sekali. Oke. Nah, ini ada lagi yang mau disampaikan? Cukup kalau untuk paket. Cukup untuk paket karena itu adalah akhir dan sudah jam 11. 1 menit lagi. Terima kasih teman-teman. Kira-kira ada mau ditanyakan? Aduh, ternyata saya kelihatan gendut ya. Makasih Kak Ana sudah hadir. Kak Ana, sampai ketemu minggu depan. Teman-teman yang lain ada mau ditanyakan? Terima kasih Kak Mita. Cukup jelas, makasih informasinya benar. Kalaupun teman-teman sudah mau sharing tentang tadi NFR, paket ataupun hal lain, boleh banget, kita nggak ada larangan nih Papi, tapi balik lagi ya, koridornya tetap ada nih kakak-kakak, dan tolong di-share ke downline-nya, ke komunitasnya, tadi kan enjoy the community, berarti kan manfaat yang kita terima juga positifnya harus di-share juga ya. Hal-hal baik itu harus di-share. Benar banget, itu tadi ya fungsinya komunitas. Yes, benar. Ya, dan jadi untuk terakhir mungkin selain pengetahuan mengenai ini, kita ingatkan lagi teman-teman, tadi Kak Yuni sudah mengingatkan mengenai challenge yang masih berlaku gitu kan, dan apapun itu kejar deh yang ada di yang living gitu ya, karena memang dengan kita mengejar dan kita kemudian menjadi belajar, apakah kita kemudian belum berhasil kita ngejar, nggak apa-apa, tapi kita jadi tahu apa kekurangan kita. Begitu kita jatuh bukan berarti kita berhenti. Ya kayak kita dulu, Kak Yuni waktu kecil naik sepeda jatuh 10 kali tapi dia naik terus sepeda. Ya kan sampai sekarang bisa. Kalau jatuh sekali kemudian Kak Yuni berhenti, sekarang dia nggak bisa naik sepeda loh. Benar sekali. Ya kan? Sama teman-teman, ditolak, gagal, jangan berhenti, jangan nangis kayak dunia kiamat. Bukan kiamat loh, itu berarti saatnya, oh ternyata ada yang salah nih.
apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki itu gitu ya. Sebenarnya kita Karena bahas juga sih sebenarnya ini Papi ya. Hmm, Goal mungkin ada gitu ya teman-teman, misalnya goalnya, tapi misalnya yang kita lebih penting adalah prosesnya sih. betul, Jadi prosesnya. prosesnya. Nikmati prosesnya, pasti nanti akan tercapai itu. Ya, nggak sekarang ya, mungkin ada yang lebih besar menanti di depan. Sip, gitu ya. betul banget. Oke, Oke, kalau Kak, sudah thank you tidak ada juga untuk join pertanyaan, bersama kita ya. terima kasih buat semuanya. Kita akan hadir lagi di bulan depan. Thank you juga, Setuju Kak kata Ruli. Ruli. Jadi teman-teman pantengin aja. Nanti bulan depan kita akan bahas masih produk. Masih produk, jadi terakhir ya Terakhir mengenai produk produk untuk sebelum kita beralih. triwulan kedua Iya, ya. kita kalau Triwulan nggak salah, dong ya. bulan ketiga kita ngomongnya bisnis, kalau nggak salah ya. Kalau Ya. nggak salah ya. Oke. Nanti kita kasih. Sampai ketemu Kak Dewita juga. Makasih buat semuanya. Semoga kita semua selalu sukses bersama Young Living. Dan kita harapkan akhir tahun ini, kalau kita ada rekognisi lagi, semua teman-teman yang ada di sini akan naik ke atas panggung. Dan kita bisa lihat ya di akun masing-masing udah ada Yes. rekaman gitu ya Bapak ya. Betul. Tambah enggak? Kalau gitu dari Min. saya, Irianto. Dengan saya juga Yunita Rida dari studio satu-satunya nih kalau kata Kak Indri di Agroflux lantai 12. Mengucapkan terima kasih dan Dan sampai ketemu lagi. kembali. Dadah.